Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis hari ini, kita akan membahas prinsip dan konsep dasar komunikasi bisnis. Pertama adalah ruang lingkup dan pengertian. Menurut Stratt dan Changra pada 2004, komunis adalah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Komuniko adalah berbagi. Lalu ilmu komunikasi, suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi secara bentuk, pendapat, dan sikap. Menurut Changra 2004, komunikasi adalah suatu pertukaran proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya. Pertama, dengan membangun hubungan antar sesama manusia. Kedua adalah melalui pertukaran informasi. Ketiga, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku. Itu menurut Changra 2004. Suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Kutipan ini adalah dari Changra 2004. Dimensi komunikasi. Komunikasi dipandang dari berbagai dimensi. Pertama adalah sebagai proses, di mana merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara dinamis. Secara simbolik, komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk non-verbal, isyarat, gerak tubuh, gerak muka, atau ekspresi maupun verbal. Secara verbal melalui lisan atau tulisan. Sebagai sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Komunikasi bisnis, komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi yang dilakukan antara manusia dengan institusi dengan institusi yang berkaitan dengan pertukaran barang jasa untuk memperoleh profit. Ini adalah model komunikasi dari sumber melalui pesan, saluran media, channel, penerima, dan berdampaknya adalah efek yang menjadi umpan balik terhadap sumber informasi tersebut. Tujuan komunikasi, efek dari proses komunikasi dapat seperti yang menjadi tujuan komunikasi atau sebaliknya. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi perubahan sikap, attitude change, perubahan pendapat, opinion change, perubahan perilaku, behavior change, perubahan sosial, social change. Tipe dan fungsi komunikasi. Pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan kelompok kecil, komunikasi dengan massa, komunikasi dengan publik. Ini adalah gambaran dari lingkaran komunikasi. Ring pertama adalah intrapersonal, ring kedua adalah interpersonal, ketiga adalah komunikasi kompleks secara kelompok, lalu ada komunikasi organisasi, dan selanjutnya adalah komunikasi masyarakat. Ini adalah fungsi komunikasi. Pertama adalah informasi, pendidikan, instruksi, persuasi atau motivasi. Kelima adalah hiburan. Lain daripada itu adalah bahan diskusi, memajukan kebudayaan, integrasi, dan sosialisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara pasti. Kedua adalah fungsi regulatif,
Ini berkaitan dengan pengaturan, pengendalian organisasi melalui peraturan, prosedur pemerintah, perintah, dan laporan. Ketiga adalah fungsi persuasif. Ini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen bawahan dalam melakukan tugasnya. Fungsi integratif berkaitan dengan upaya organisasi menyediakan saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Peran manajer dalam komunikasi bisnis, pertama adalah interpersonal role, kedua adalah informational role, ketiga adalah decision rule. Komunikasi efektif, komunikasi dianggap efektif hanya jika komunikasi memahami pesan, pemberi pesan atau penerima pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim pesan atau komunikator. Membantu mengantisipasi masalah-masalah, membuat keputusan yang tepat, mengkoordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif, pertama adalah kredibilitas dan daya tarik komunikator, kemampuan pesan, dan membangkitkan tanggapan. Tiga adalah kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami. Ini adalah manfaat komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat kita lihat ini akan memecahkan masalah lebih cepat dalam suatu organisasi, dalam mengambil keputusan lebih mantap, produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih mantap, hubungan bisnis lebih kuat, bahan promosi lebih jelas, citra personal lebih meningkat, respon stockholder lebih meningkat. Lalu karakteristik komunikasi yang efektif, pertama adalah praktis, membuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Kedua adalah faktual, berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Tiga adalah pendapat, mengandung informasi yang paling penting dan bukan informasi yang tidak dapat dipercaya. Keempat adalah jelas, berisi pesan-pesan yang dihasilkan respon spesifik dari penerima. Yang kelima adalah persuasif, mengungkapkan manfaat bagi penerima yang memberikan respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Ini adalah bentuk proses komunikasi yang efektif. Pertama adalah pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Kedua adalah pengirim menyediakan ide. Ketiga adalah pengirim mengirim pesan. Keempat adalah penerima menerima pesannya. Kelima adalah penerima mengartikan pesannya. Keenam adalah penerima mengirim umpan balik. Ini adalah bentuk umpan balik juga perlu disampaikan, dikirim, dan diartikan. Bentuk dasar komunikasi. Komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Terdapat 35% adalah komunikasi verbal yang biasa digunakan, dan komunikasi non-verbal yang lebih banyak digunakan. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Contoh, membuat dan mengirim pesan pada pihak lain, membacakan berita, presentasi bisnis, atau menelpon seseorang. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi lebih besar.
Karena kenyataannya, ide-ide pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Bentuk komunikasi verbal dapat dibedakan menjadi dua, berbicara dan menulis. Untuk menyampaikan pesan, orang cenderung lebih menyukai berbicara ketimbang menulis. Selain karena alasan cepat dan praktis, berbicara dianggap lebih mudah menyentuh sasaran karena langsung didengar komunikan. Pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara tertulis. Bentuk komunikasi tertulis antara lain berupa surat, memo, dan laporan. Kedua adalah mendengar dan membaca. Pelaku bisnis cenderung lebih suka menerima atau mendapatkan informasi ketimbang menyampaikan pesan. Menyampaikannya. Lalu untuk keterampilan mendengar dan membaca sangat diperlukan. Nah, ini adalah bentuk komunikasi verbal dalam bisnis. Terdapat komunikasi secara tertulis sebesar 9% dan komunikasi lisan sebesar 30%. Umpan baliknya dapat kita lihat yang menyampaikan secara lisan, pendengarnya adalah 45%, yang membaca adalah sekitar 16%. Komunikasi nonverbal, bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata, terucap, dan tertulis. Kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Studi Albert Mark-Rabahian, tingkat kepercayaan muncul karena bahasa verbal sebesar 7%, vokal suara sebesar 38%, dan ekspresi wajah sebesar 55%. Komunikasi nonverbal memiliki sifat pertama adalah kurang struktur hingga sulit dipelajari, spontan dalam menyampaikan pesan, efisien, reliable, sahih. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan tinggi terhadap kebenaran pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Fungsi komunikasi nonverbal. Mark L. Knapp menyebut 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Repetisi, yaitu meyakinkan apa yang diucapkan. Contohnya, menggelengkan kepala setelah mengatakan penolakan. Kedua adalah substitusi, yaitu menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Contohnya adalah perubahan raut wajah, tanda heran atau kesal. Ketiga adalah kontradiksi, menolak atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Contohnya adalah memberikan pujian dengan mencibirkan bibir. Keempat adalah identitas, menunjukkan jati diri sendiri, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya. Contohnya adalah karakter Pak Raden, karakter Pak Raden dengan ciri khas kumisnya, karakter Bung Karno dengan peci hitamnya. Kelima adalah komplement, yaitu melengkapi dengan perkaya makna pesan nonverbal. Contohnya adalah air muka yang menunjukkan perasaan, body language yang menunjukkan ekspresi. Keenam adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Contohnya adalah mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk komunikasi nonverbal. Pertama adalah ekspresi wajah. Kedua adalah komunikasi bahasa simbol. Ketiga adalah komunikasi bahasa tubuh. Intonasi suara, penggunaan jarak dan waktu, dan sentuhan adalah bentuk komunikasi.
Etika berkomunikasi, komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal sehat, dan tidak menipu dengan cara apapun. Kutipan dari Bovey dan Thiel. Komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Untuk memastikan informasi bisnis yang etis harus melibatkan 3 elemen, yaitu individu yang beretika, kepemimpinan perusahaan yang beretika, kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan etis. Apa sih yang menjadi hambatan komunikasi? Pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak mencegah terhadap kelancaran pengirim dan penerima pesan. Contohnya adalah suara bising, cetakan yang tidak jelas, atau tidak adanya sinyal. Hambatan sistematik. Sistematik adalah pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Hambatan jenis ini terjadi karena salah mengartikan makna. Contohnya, orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak berbahasa yang berbeda, menggunakan istilah rumit dan sebagainya. Ketiga adalah hambatan manusiawi. Hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup baik yang berasal dari perbedaan individual manusia seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, maupun faktor psikologis seperti prasangka, pikiran yang sempit. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi adalah pertama adalah memelihara iklim komunikasi terbuka. Kedua adalah mengedepankan etika berkomunikasi. Ketiga adalah meminimumkan gangguan teknis. Keempat adalah memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif. Kelima adalah menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Keenam adalah menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Ketujuh, memahami kesulitan komunikasi antar budaya, lalu menyesuaikan keterampilan bisnis. Kesembilan adalah memanfaatkan dan menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Baik, terima kasih atas perkuliahan hari ini.